Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zilfenizal dengan NIM 22086388 dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri MPD dengan sesi 202311270175. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pertama, yaitu pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah bentuk upaya mengintegrasi kegiatan dan program yang ada, di mana kegiatan tersebut harusnya saling bergantung dengan kelompok ataupun individu yang memiliki tujuan yang sama untuk kepentingan peserta didik. Administrasi pendidikan merupakan proses mencapai tujuan pendidikan. Tentu saja, dengan memperhatikan komponen pendidikan dan memperhatikan sistem pendidikan, pastinya setiap negara sudah memiliki sistem pendidikan sendiri-sendiri. Itu sebabnya setiap sistem di suatu negara ke negara pun berbeda-beda. Pada prinsipnya, sistem pendidikan ini berperan sebagai pendukung dan mempelajar proses belajar mengajar. Dalam menjalankan administrasi pendidikan itu sendiri, ada banyak sekali hal yang harus dikerjakan. Belum lagi banyak kasus sosial terkait putus sekolah dan masalah tentang pendidikan karakter yang kurang. Next, materi yang kedua yaitu fungsi dan proses administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan juga mempunyai beberapa fungsi, yakni administrasi pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, penyusunan. Yang keempat, pengarahan. Yang kelima, keorganisasian. Yang keenam, pelaporan. Yang ketujuh, penganggaran. Yang ke-8 pergerakan, yang 9 pengawasan, 10 penilaian. Next, materi yang selanjutnya itu tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan yang pertama yaitu berusaha agar tujuan pendidikan tampil secara formal dengan menjalankan, merumuskan, menyeleksi, menjabarkan, dan menetapkan tujuan pendidikan yang akan dapat dicapai sesuai dengan lembaga atau organisasi pendidikan yang bersangkutan secara formal. Materi yang kedua yaitu menyebarluaskan dan berusaha menanamkan tujuan pendidikan itu kepada anggota lembaga, sehingga tujuan pendidikan tersebut menjadi kebutuhan dan pendorong kerja para anggota lembaga. Tujuan yang ketiga yaitu memilih, menyeleksi, menjabarkan, dan menetapkan proses berupa tindakan, kegiatan, dan pola kerja yang diperhitungkan, dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang keempat yaitu mengawasi pelaksanaan proses pendidikan dan lainnya dengan memantau, memeriksa, dan mengendalikan setiap kegiatan dan tindakan pada setiap tahap proses sistem. Tujuan yang kelima yaitu menilai hasil yang telah dicapai dan proses yang sedang atau telah berlaku, mengupayakan agar informasi tentang hasil dan proses itu menjadi umpan balik yang dapat memperbaiki proses dan hasil selanjutnya. Nah, materi yang selanjutnya itu pentingnya administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan berperan penting dalam dunia pendidikan, karena tanpa adanya administrasi pendidikan, perencanaan tidak dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Administrasi pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah yang sangat fleksibel agar dapat tercapainya tujuan pembelajaran sebaik mungkin. Pendidikan yang ada di sekolah dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi fenomena di sekolah yang menyebabkan proses administrasi pendidikan terhambat sehingga tidak mencapai hasil yang maksimal. Karena masih banyak fenomena yang terjadi di sekolah, maka diperlukan konsep administrasi pendidikan yang dapat meningkatkan administrasi yang baik sehingga dapat membawa pembaharuan yang positif dalam dunia pendidikan, terutama adalah administrasi pendidikan. Kegiatan administrasi pendidikan memerlukan kerjasama yang baik antara pegawai, kepala sekolah, guru, dan peserta didik guna mencapai hasil yang baik dan memuaskan. Next, materi yang selanjutnya yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan yang pertama yaitu tata usaha.
Bidang tata usaha sekolah yang meliputi yang pertama organisasi dan struktur pegawai tata usaha, yang kedua anggaran belanja keuangan sekolah, yang ketiga masalah kepegawaian dan personalia sekolah, yang keempat keuangan dan pembukuan, yang kelima korespondensifan atau surat menyurat, yang keenam masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian, buku induk, rapor, dan sebagainya. Ruang lingkup yang kedua yaitu personalia murid atau peserta didik. Bidang personalia murid yang meliputi 1. Organisasi murid, 2. Masalah kesehatan murid, 3. Masalah kesejahteraan murid, 4. Evaluasi kemajuan murid, yang kelima yaitu bimbingan dan penyuluhan bagi murid. Ruang lingkup yang ketiga yaitu personalia. Bidang personalia untuk staf yang meliputi yang pertama, pengangkatan dan penempatan guru, yang kedua, organisasi personal guru, yang ketiga, masalah kepegawaian, yang keempat, masalah kodite dan evaluasi kemajuan diri, yang kelima, refleksi dan prading guru-guru. Ruang lingkup yang keempat yaitu pengawasan atau supervisi. Bidang pengawasan atau supervisi meliputi yang pertama, usaha pembangkitan semangat guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Yang kedua, mengusahakan dan mengembangkan kerja yang sama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah. Yang ketiga, mengusahakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, usaha mempertinggikan mutu dan pengalaman guru-guru pada umumnya. Itulah hasil dari presentasi saya. Bila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.